ikhlas tulus untuk memberikan. Demi kesejahteraan sang dukun dan Iya benar-benar. kawan. Kami juga berdua. Jadi situ orang Sejahtera tertarik ya? ya. Hari itu kami anggap sejahtera gitu ya hari itu ya. Iya. Ya, apakah memang mendatangkan kesembuhan pada pasien ataupun ada juga yang sembuh total atau ada yang harus bertahap-tahap berhari-hari, bertahun-tahun, berminggu-minggu untuk penyembuhan? Wow, ini yang kebanyakan orang terkecoh dengan permainan iblis ya. Memang kami yakinkan pasien hari itu sembuh total, tidak pernah ini pulang lagi, Kambuh lagi penyakit itu. Padahal timbul lagi penyakit yang lain dalam keluarga itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu saya katakan itu dan saya sangat percaya secara pribadi, saya sangat percaya bahwasanya itu dari Tuhan. Padahal sebenarnya itu tidak, bukan dari itu yang sebenarnya. Dari Tuhan ya. Itu adalah perjuangan duniawi ya. Artinya apa penyakit lain itu yang datang dalam keluarga itu setelah proses penyembuhan yang dilakukan oleh sang dukun? Khusus di daerah kami mayoritas Kristen, bahkan semua Kristen. Dia ada juga di firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita Kristen, tetapi kalau kita tidak taat, firman Tuhan mengatakan yang taat diberkati sedangkan yang tidak taat adalah dikutuk. Jadi sudah pasti kan keluarga itu dan kami juga ya terjadilah seperti yang firman Tuhan katakan itu. Jadi penyakit yang satu yang kami tangani selesai, timbul lagi penyakit yang lain, entah macam-macam, ada juga masalah itu. Jadi itulah permainan iblis yang kita tidak tahu. Beda dengan kesembuhan yang diberikan Tuhan langsung secara cuma-cuma tanpa menuntut balasan ya. Tetapi iblis dia tidak pernah memberikan sesuatu itu secara cuma-cuma, dia harus minta balasan ataupun harus minta tumbal, itu pasti ada tumbalnya itu ya. Ada rangkaian. Iya pasti. Peristiwa di dalam keluarga itu dalam keluarga ini ya. Ketika pernah berkecimpung dalam dunia perdukunan, meminta pelayanan para dukun, pasti sepanjang masa ilmu hitam akan terus berada dalam keluarga. Betul. Oke, terus setelah melihat situasi yang demikian, lamban laun Anda mulai tersadarkan dan berhenti, kemudian bertobat. Justru di titik pertobatan itulah yang membuat saya jadi penasaran. Begitu ya. Iya. Bagaimana awalnya bisa merasakan bahwa dunia perdukunan itu tidak baik dan harus memilih jalan bertobat? Siapa dan apa, bagaimana prosesnya? Baik, mohon maaf dulu sebelumnya ya. Sebelum saya menjawab pada titik yang diberikan kesempatan bagi saya untuk harus saya jauh dan saya jelaskan itu. Saya dulu cerita ada satu lagi yang masih saya teringat untuk menjadi pencerahan bagi kita semua. Dengan berbagai cara tadi yang kami lakukan kepada pasien itu, yang pada intinya tujuannya adalah kesembuhan. Ada lagi yang kami tawarkan kepada pasien itu yang kami datangi itu, ke keluarga yang kami datangi itu, kami mengatakan kepada mereka dunia ini tidak aman, pasti ada lagi gangguan-gangguan, dan bahkan kami mengatakan di lingkungan ini banyak juga yang mengejar-ngejar kalian, memusuh kalian itu tanpa alasan gitu. Jadi mereka resah di situ dengan kata-kata kami mengatakan itu, mereka resah bagaimana kami supaya terlindungi dari situ, supaya ada yang membentengi kami. Jadi pada saat itu kami langsung mengatakan, ini satu lagi, biarlah kita kasih perlindungan bagi kalian. Semacam perlindungan ya, dalam bentuk jimat ya? Atau... Kami jimat ramuannya, ada jimat yang kami ini, beberapa macam ramuannya itu, ada dari puing-puing emas, tembaga ya, ada tembaga, dari jenis buah-buah juga itu ya. Jadi ada tulis-tulisan yang kami tulis di kertas, terus disatukan dengan mantra. Kami satu ada 9 macam itu. Ada juga yang tidak sampai 9 macam. Terus kami jahitkan pada kain warna merah dan warna kuning. Harus dipakaikan langsung gitu. Setelah kami doakan, kami siapkan dua ramuan sudah didoakan itu. Terus kami sarankan ke mereka itu untuk ini di perut mereka, lingkaran perut ya. Jadi posisi bagian jimat itu diposisikan pas di bagian pusar itu. Terus ada satu lagi, kami kasih juga sudah pasti dengan kami menawarkan itu, kami langsung mengatakan berapa persyaratannya soal nilai uang. Jadi ada kami minta ada sampai 500.000, ada sampai 250 itu nilai uang, ada 250.000. Terus ada satu lagi, kami kasih lagi perjagaan rumah.
Oh. Ada 4 sudut itu kami kasih perjagaan ya, kami tanam, kami benamkan di sudut rumah itu. Sudut rumah. Terus ada lagi kami taruh di pusaran rumah itu. Pusaran, okay. Jadi kalau beton dasarnya alasnya rumah itu harus dihancurkan itu. Dibongkar ya lantainya. Dibongkar itu sampai ditanam di situ. Untuk apa? Perjagaan supaya ini orang tidak mengapa-ngapain. Tidak mengapain mereka, itu yang menjadi yang membentengi mereka. Yang melindungi mereka dalam segala macam gangguan di kehidupan mereka itu. Jadi pas yang disebut tadi bahwa akan ada peristiwa atau penyakit yang datang karena memang sudah dilingkupi, keluarga itu sudah dilingkupi oleh ilmu hitam, oleh jimat yang betul, ada. Betul. Oke lah, jadi luar biasa lah itu. Oke, kita mencoba ke pertanyaan sebelumnya tadi tentang proses Anda beralih dari dunia hitam ke dunia putih melalui proses pertobatan itu. Baik, terima kasih. Awalnya saya keluar dari ikatan roh duniawi dan cacar pedukuna. Awalnya karena medsos ini juga, walaupun itu awalnya ya, walaupun itu memang sudah saya sangat percaya itu sudah rencana Tuhan dalam kehidupan saya, tapi awalnya karena medsos ini ada salah seorang hamba Tuhan yang memang sudah menjadi hamba Tuhan yang sudah taat pada firman Tuhan. Jadi awalnya hanya kenalan di Facebook. Terus setelah ini kami kenal, langsung komunikasi karena hari itu saya memang yang meminta nomor beliau. Terus kami komunikasi. Saya cerita sama beliau tentang latar belakang kehidupan saya. Jadi dia langsung setelah saya cerita itu dia langsung memastikan bahwasanya itu bukan dari Tuhan ya. Jadi dia berikan pembimbingan, arahan dan bimbingan bagi saya. Terus dia kasih pilihan bagi saya. Apa yang saya katakan itu bukan dari Tuhan. Tapi silakan kamu pilih. Apakah kamu teruskan itu atau juga kamu memang balik kepada Tuhan. Jadi hari itu langsung saya menjawabnya, saya tinggalkan itu Pak. Saya harus mengikut Tuhan. Karena setelah saya diseringkan hari itu, langsung ditunjukkan pada saya ayat firman Tuhan yang memastikan bahwasanya itu bukan dari Tuhan. Jadi saya keluar dari situ ya. Terus beliau itu juga dia juga punya pemimpin pada persekutuan karena beliau itu ada persekutuan mereka. Jadi di persekutuan mereka itu ada juga yang menjadi pembimbing mereka di situ, yang orang Kitanias juga. Langsung dia mengarahkan saya kepada guru mereka atau pemimpin mereka di persekutuan itu untuk melakukan pelepasan bagi saya. Setelah ketemu dengan beliau yang namanya Marga Sarumaha, itulah hamba Tuhan yang hebat juga itu ya. Jadi langsung hanya 2 hari kami ketemu dan komunikasi, langsung dilakukan pelepasan bagi saya untuk dilepaskan dari ikatan roh itu, ditumpang tangan. Pada saat saya didoakan di tumpang tangan itu, saya lihat langsung keluar dari kehidupan saya. Tangan sebelah kanan saya ini kebas sekitar 15 menit. Iya, itu tandanya bahwasanya roh itu udah keluar dari kehidupan saya. Dan memang Bapak itu punya karunia, bukan hanya sekedar dia memang mengerti firman Tuhan, tapi dia punya karunia untuk pelayanan pelepasan gitu. Dan dia juga termasuk punya pakaian rohani yang memang diberikan Tuhan bagi hambanya yang luar biasa gitu. Oke, luar biasa. Setelah keluar dari dunia hitam dan kembali ke jalan Tuhan, apa perasaan Anda setelah keluar dari dunia itu? Wah, luar biasa. Inilah yang orang lain tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan ya saat itu ya. Ngeri juga sih kehidupan saya ini. Saya pernah hidup kedua alam. Awalnya saya hidup di alam yang gelap, dan terakhir ini saya hidup di alamnya terangnya Tuhan.